Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 520. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman para murid akan kebangkitan Yesus menghilangkan keraguan dan ketakutan mereka. Mereka yang awalnya takut dan merasa kecewa, akhirnya berani untuk tampil menjadi saksi Kristus, meski penderitaan menjadi bagian dari pilihan hidup mereka. Maka semoga melalui perayaan Ekaristi ini pula, kita senantiasa mendapatkan kekuatan iman agar memiliki mentalitas sebagai seorang rasul, seorang utusan Allah. Saudara-saudari terkasih, marilah kini kita hening di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Kita doakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersuka cita karena semangatnya telah Engkau barui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah. Lalu dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka. Katanya,
Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan kepada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segala itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniai Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mereka lalu mencabuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul dilepaskan. Mereka itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan,
kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk, dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar sebuah makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan
Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu memperoleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baiknya, semua sehat, puji Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, jika kita ingat bacaan minggu yang lalu yang juga berkisah tentang penampakan Tuhan dan membandingkannya dengan bacaan yang baru saja kita dengarkan, maka kita akan melihat perbedaan yang sangat mencolok, khususnya di dalam pengenalan para murid akan identitas Yesus yang telah bangkit. Kalau minggu lalu itu sangat jelas, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyampaikan damai sejahtera bagi para muridnya. Sehingga melalui perjumpaan ini, Yesus secara langsung menegaskan dirinya, identitasnya kepada para murid. Tetapi dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, tidak ada pewahyuan diri Yesus secara langsung melalui kata-kata bahwa sayalah yang telah disalibkan dan kini bangkit. Dan juga tidak ada upaya dari para murid untuk bertanya tentang identitas Yesus. Sebab dikatakan tadi,
murid yang dikasihi Yesus itu sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan, itu adalah Yesus ketika mereka mengikuti perkataannya dan mereka mendapatkan banyak ikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa murid ini berhasil untuk mengidentifikasi atau mengenal Yesus yang telah bangkit meskipun tidak diwahyukan secara langsung kepadanya? Tidak lain adalah dasarnya pengalaman kasih yang telah dialaminya bersama dengan Yesus ketika masih hidup atau menjadi bagian dari pewartaan mereka saat itu, ketika belum ada peristiwa penyaliban. Artinya apa? Dengan proses atau mujizat penangkapan ikan itu, murid yang dikasihi ini kembali mengingat pengalaman kasihnya bersama dengan Kristus, bahwa dulu mereka mengalami hal yang sama. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat beriman, pengalaman kasih dengan Kristus itu sangat perlu untuk kita sadari di dalam hidup ini. Karena itu hendaknya kita melihat setiap kali kita bangun pada pagi hari, setiap kali kita masih bisa bernafas, jangan melihat itu sebagai hanya peristiwa naluriah atau alamiah, tetapi lihatlah ada Tuhan yang berkarya di sana. Ketika kita mengalami pencapaian yang luar biasa di dalam hidup ini, dalam pendidikan, karir, karya kita, di dalam keluarga kita, kehidupan ekonomi dan sosial kita, jangan sekedar melihat bahwa semua itu adalah hasil jeripaya diri kita sendiri oleh karena kemampuan dan kecerdasan kita, tetapi lihatlah ada Tuhan yang menyertai dan berkarya di sana. Ketika hidup kita sehat, kita memperoleh kesehatan yang baik, jangan melihat sebagai itu hasil dari sekedar upaya kita berolahraga dan mengatur pola hidup sehat, tetapi lihatlah ada Tuhan yang bekerja di sana. Dengan menyadari hal ini, maka ketika kita menemukan kesulitan atau tantangan di dalam hidup ini, kita kemudian tidak memiliki mentalitas bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya, Tuhan meninggalkan saya, tetapi tahu Tuhan selalu beserta saya karena saya mempunyai pengalaman kasih sepanjang hidup saya bersama dengan Kristus. Maka kita perlu membuka diri dan menemukan pengalaman-pengalaman kasih ini di dalam hidup kita. Jangan sampai berkat yang Tuhan telah kita terima justru kita abaikan di dalam hidup ini. Hari ini melalui bacaan ini juga kita diperlihatkan spiritualitas atau mentalitas sebagai seorang murid Yesus, yakni ketaatan pada perintah Sang Guru. Ketika mereka diminta untuk menebarkan jalannya, mereka langsung mengikuti kata-kata Yesus. Mereka tidak bernegosiasi atau tawar-menawar. Maka kalau kita mengaku diri sebagai murid Yesus, tidak pernah boleh ada mentalitas seperti kalau kita membeli di pasar. Berapa kangkungnya? 35.000. 4 mau 5.000. Ya, tidak bisa itu pas harganya. Ya, saya pergi ke tempat lain ini kalau tidak dapat, ya baru sambil berangkat. Berapa? 4 ya? 3 Pak. 4 mau saja. Oh ya, sini 4 5.000. Kalau kita jadi murid Yesus tidak pernah boleh begitu. Bahwa kita harus dituntut jujur, dimanapun harus jujur. Tapi kalau saya jujur ini keuntungan yang saya dapat sedikit saja. Kalau saya bisa manipulasi datanya, keuntunganku besar. Negosiasi atau tawar-menawar sebagai murid Kristus tidak boleh pernah ada yang seperti ini. Sudah jelas nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kebenaran Injil yang diwartakan kepada kita. Maka inilah yang harus kita bawa di dalam hidup ini, inilah yang harus kita upayakan di dalam hidup ini. Yang ketiga, seringkali kita mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Tetapi dalam bacaan pertama tadi kita memperoleh inspirasi. Penderitaan yang kita alami oleh karena kebenaran Injil dan pelayanan atau pewartaan kita akan Kristus hendaknya tidak menjadi alasan bagi kita untuk berduka cita atau kecewa, tetapi justru bersuka cita. Para murid tidak bersungut-sungut, tidak mengatakan kecewa dan bersedih ketika mereka harus menderita, dipenjara dan ditangkap karena mereka mengajar dalam nama Yesus. Justru mereka katakan, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Satu pengalaman ketika saya menjalani
masa frater sebagai frater tahun orientasi pastoral. Ketika saya melayani umat di sebuah stasi, karena saat itu saya berada di pedalaman, di tempat itu tidak ada sinyal ya, kendaraan roda 4 juga sangat jarang, jadi kita pergi dengan menggunakan motor. Karena ketika akan kembali itu hari sudah gelap karena hujan lebat, maka jalanan yang saya tempuh awalnya itu sangat licin karena berlumut, hanya sekitar 1,25 meter yang dicor ya, dan di kirinya itu langsung jurang. Jadi umat mengatakan, frater jangan pulang lewat jalan yang frater tempuh ketika datang tadi, karena bisa-bisa besok pagi kami temukan frater di sungai. Ya, jadi saya diminta untuk memilih jalan yang lain lewat jalur hutan meskipun lebih panjang jalurnya dan lebih lama. Dan yang namanya di hutannya tidak ada orang dan tidak ada juga begal di sana. Ya, jadi kita merasa aman. Tetapi dalam perjalanan tersebut, ya, lampu utama motor saya itu, motor GL itu rusak. Jadi saya mengandalkan lampu sen saja. Lalu kemudian tali kopling motor saya juga itu putus. Lalu saya berhenti, saya rasa-rasanya ingin membanting motor yang saya gunakan, ya karena rasa jengkel seperti itu. Lalu ada perasaan, kenapa saya sudah layani tapi jalan saya tidak dipermudah. Tetapi ketika saya mau banting itu motor, saya melihat ke sebelah kiri, saya ingat, ini ternyata kuburan yang baru saja saya berkati. Jadi akhirnya saya cepat-cepat ambil motor lalu melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di pastoran, saya kemudian berefleksi bahwa saya juga mengalami syukur bisa mengalami kesulitan atau tantangan oleh karena pelayanan saya, oleh karena upaya saya untuk mengikut Kristus. Syukur bahwa saya tidak mengalami kesulitan itu karena saya pergi cari tuak atau ballo di kampung-kampung atau karena pergi untuk kesenangan pribadi saja, tetapi karena pelayanan dan upaya menjadi murid Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini menuguhkan kita untuk senantiasa taat dan setia menjadi murid Kristus, meski penderitaan harus menjadi bagian dari perjalanan itu. Karena endingnya bukan sad ending tapi happy ending, kebangkitan dan kemenangan. Roh Kudus membantu kita. Mari kita bangkit berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan aku Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan kebangkitan Kristus Putranya, Allah Bapa berkenan menyelamatkan dan menyertai hidup kita selamanya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita ke hadapan Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk para uskup, ya Tuhan, semoga para uskup mewartakan Injil tanpa rasa takut dan tanpa memperlemah isinya. Penuhilah mereka dengan semangat yang dimiliki oleh para rasul. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Bagi umat beragama bukan Kristiani dan pemuka-pemuka mereka. Ya Tuhan, semoga mereka yang menganut agama bukan Kristiani terbuka terhadap sabda Allah dan menghormati kebebasan beragama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Untuk para biarawan dan biarawati dari Ordo Kontemplatif. Ya Tuhan, semoga dengan penuh hati mereka menghidungkan lagu-lagu pujian bagi Kristus, Anak Domba yang dikorbankan, atas nama semua orang yang menanggung beban tugas kerasulan yang terkadang terlalu berat, beserta segala susah payahnya.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini dan bagi umat di paroki-paroki lain. Ya Tuhan, semoga kami menjadi umat yang senantiasa hidup dalam pengharapan, karena menyadari bahwa Tuhan beserta kami dalam hidup dan pekerjaan sehari-hari. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama Bapak Karel Herman Tali yang hari ini genap berusia 80 tahun. Semoga Engkau senantiasa mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan kegembiraan di dalam hidupnya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Sejenak kita sampaikan doa dalam hati masing-masing. Allah Bapa kami di surga, buatlah kami siap sedia serta penuh gairah dalam membangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian. Berkat Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah Tuhan
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah ya Allah persembahan gerejamu yang sedang bersukacita, karena Engkau telah menganugerahkan sukacita yang besar berkat kebangkitan putramu. Kami mohon anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan semua uskup di seluruh dunia dan uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba
domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, kami tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 434, 434. Santapan pesiara mengasihi
Para murid mengenali Tuhan Yesus ketika ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membarui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk sejenak untuk beberapa pengumuman. Pengumuman gereja, hari Sabtu, Minggu tanggal 3 dan 4 Mei 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 26 dan 27 April 2025 sebesar Rp18.875.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.326.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp645.000. Kolekte KMK Forum Unhas sebesar Rp150.000. APP Rukun Santo Agustinus sebesar Rp700.000. Gerbu di bulan April sebesar Rp2.943.000. Sumbangan 1. Ibu Melinda Wijayanti sebesar 1 juta. 2. Bapak Abdullah P sebesar 1 juta rupiah. 3. Ibu Novita Tan dan Bapak Hendra Kusuma sebesar 1 juta rupiah. Dan 4. NN sebesar 2 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Robi Wahyudi Temailatu dengan Adilianto Gosti sebagai pengumuman ketiga. Francisco Siever Sumilat dengan Angeliva sebagai pengumuman pertama. Dan Edwin Tungawan dengan Heliari Caroline sebagai pengumuman pertama. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki dengan melampirkan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Pendaftaran paling lambat hari Jumat tanggal 16 Mei 2025. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi. Mewakili seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas bersama dengan Dewan Pastoral Paroki mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ardi dan Pastor Patrio yang boleh hadir bersama kita untuk merayakan misa pada hari Minggu Paskah ketiga di jam 9. Mereka meminta untuk memimpin misa bersama dengan SMA Cendrawasih dan sekaligus ini menjadi promosi untuk kita. Tiap minggu juga kedua suster yang hadir di tengah kita sebenarnya itu salah satu tujuan juga supaya siapa tahu ada yang berminat untuk mau menjadi suster, kemudian juga mau dan ingin bersekolah di Cendrawasih, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ya, jadi sebenarnya itu harapan kita. Tapi sekali lagi ini tergantung dari sikon kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pastor Ardi dan Pastor Patrio boleh bersama pada kesempatan ini. Dan semua yang mengambil bagian utamanya dari SMA Katolik Cendrawasih bersama seluruh umat kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya dan semua yang mengambil bagian pada kesempatan ini.
Diingatkan minggu depan Minggu Paskah keempat, dan itu adalah hari Minggu panggilan sedunia, di mana kita berpartisipasi dengan seluruh keberadaan kita. Kolekte pada hari Minggu panggilan itu dikirim ke keuskupan dan diteruskan ke Roma, di mana kita berpartisipasi untuk menunjang panggilan khusus yang diperjuangkan oleh Gereja Katolik. Jadi seperti yang biasa saya sampaikan, ada 13 kolekte selama 1 tahun itu dikirim ke keuskupan dan sebagian diteruskan ke Roma sebagai partisipasi kita. Demikian juga gerbu yang senantiasa diumumkan setiap bulan sebagai partisipasi kita, yang selalu diingatkan 1.000 per kepala per bulan. Hanya karena terasa tidak terlalu berat sehingga seringkali kelupaan selama ini, sehingga syukur mulai di tahun 2022 saya kira, lalu kita mulai aktif lagi, yang seharusnya ini sudah dimulai di tahun 2012. Saya kira ini berapa yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini, dan sekarang kita masuk dalam bulan penuh rahmat, di bulan Maria. Ada beberapa jadwal untuk pergi ke tempat-tempat ziarah, utamanya di Keuskupan Agung Makassar, secara khusus di keuskupan kita. Dan bulan Mei ini sudah ada jadwal, siapa tahu ada yang mau berminat untuk berziarah ke Sopeng. Itu ada jadwal setiap hari Sabtu dan Minggu. Nanti akan di-share di berita paroki kita, dan kita bisa melihatnya dan menyesuaikan sikon kita masing-masing. Saya kira itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Mungkin seterusnya mereka akan perkenalkan sedikit sesama Katolik. Jadi 2 pastor ini dua-dua dari yayasan, satu di Pastor Ardi di Cendrawasih, kemudian Pastor Patrio di Stikpar Rantepao. Terima kasih Pastor. Sebelum memperkenalkan diri dan maksud kami, saya ingin menyampaikan titipan pengumuman yang tadi diberikan. Yang pertama, dalam rangka Minggu Panggilan Sedunia, sekami menjual basar makanan dan kue yang keuntungannya akan digunakan untuk membeli sembako yang akan diberikan kepada suster biara yang dikunjungi pada tanggal 11 Mei. Lalu yang kedua, dalam rangka pembangunan gereja di KVKP Toraja, KVKP Toraja mencari dana dengan menjual baju di basement gereja. Yang ketiga, kelompok kerahiman menjual salib koronka atau kerahiman yang hasil penjualannya akan digunakan dalam kegiatan kelompok ini. Maka mohon partisipasi umat dalam kegiatan atau penjualan ini. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Paroki, saya Pastor Ardi saat ini bertugas di Yayasan Pendidikan milik keuskupan kita, secara khusus menjadi Kepala Sekolah SMA Katolik Cendrawasih Makassar, juga menjadi Pastor Asisten di Paroki Santo Albertus Tanjung Bunga Makassar. Dan Pastor Patrio adalah Wakil Ketua 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Kateketik dan Pastoral di Rantepao, Toraja Utara, yang tujuannya juga untuk menghasilkan tenaga awam atau yang biasa kita sebut sebagai katekis, yang saat ini sebenarnya sudah jarang kita jumpai. Jadi baik dari SMA Katolik Cendrawasih maupun dari Stikpar Toraja telah membuka pendaftaran bagi peserta didik yang baru. Bagi Bapak Ibu atau anak-anakku yang berkenan untuk melanjutkan pendidikan baik di sekolah menengah atas maupun ke pendidikan tinggi, boleh bergabung bersama dengan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Paroki, seluruh Dewan Pastoral Paroki dan juga seluruh umat yang telah menerima pelayanan kami pada hari ini dan memberikan kami kesempatan. Akhir kata, ke pasar pagi membeli es selasi, tidak lupa membeli sebungkus roti. Dari lubuk hati kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Kini mari kita bangkit berdiri, menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur nomor 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya, Kristus pemenang.